Oke, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya Pak kuliahnya. Waalaikumsalam. Baik, Ini Bu. hanya pembentukan opini saja sebetulnya, diskusi saja ya. Jadi materi perkuliahan saya itu ada mungkin sekitar eh, 5 atau 6 kali pertemuan itu udah saya upload di Elle Pak. Jadi nanti silakan bisa Ya, di-download di sana. Nanti sisanya Bapak yang akan presentasi tentang Bapak bisa ambil salah satu dari topik yang saya sampaikan. Tapi sebetulnya kalau di S3 itu kan kita membangun pola pikir ya Pak ya. Artinya ini hanya sekedar sekedar daya 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 ungkit gitu supaya nanti kita bisa mencari lebih banyak hal terkait dengan materi perkuliahan kita. Hari ini saya mohon izin akan masuk terkait dengan kalau di kuliah ke-9 itu kita sudah membahas ada beberapa macam entrepreneurship dan itu bisa kita apply di berbagai sektor. Hari ini saya coba masuk dengan research entrepreneurship. Artinya apa? Artinya kalau selama ini kita ngebayangin bahwa eh, produk yang dijual di dalam proses bisnis itu hanya barang-barang yang bentuknya fisik atau mungkin kalau kayak travel itu jasa. Dalam konteks yang lebih luas lagi, sebetulnya bahkan perguruan tinggi atau lembaga-lembaga penelitian atau riset itu sebetulnya harus sebetulnya kalau saat ini wajib punya model bisnis, kira-kira seperti itu. Jadi ini salah satu contoh model bisnis yang saat ini sedang dibangun oleh konsorsium 7 perguruan tinggi, salah satunya Unsri didanai oleh MCA Indonesia, Millennium Challenge Account Amerika Indonesia, dan tujuannya adalah agar perguruan tinggi itu punya apa ya Pak? Karena kalau sekarang kan hampir semua perguruan tinggi itu sudah menuju ke PTNBH dan akhirnya harus punya sumber income sendiri gitu untuk membiayai dirinya sendiri. Nah, salah satunya adalah mencoba, tapi bukan dalam apa ya? Kadang-kadang orang tuh, oh, kok jual hasil riset bukan seperti itu, tetapi maksudnya supaya hasil riset kita itu bisa terdiseminasi dengan baik, terkoleksi dengan baik, kemudian bisa disatukan dalam satu perpustakaan, kemudian bisa didesimasikan dan bisa diaplikasikan di banyak tempat. Jadi tujuannya kira-kira seperti itu. Nah, tetapi kegiatan ini mencoba untuk mengerucutkan, jadi tidak semua hasil riset di 7 perguruan tinggi ini kemudian kita koleksi, lalu kita kumpulkan, lalu diproduksi menjadi bentuk produk ilmu pengetahuan, tetapi karena saat ini kita sudah mengarah kepada green ekonomi, kemudian circular ekonomi, dan semuanya sifatnya tidak boleh ada produk-produk yang diperdagangkan itu yang kemudian memberikan efek negatif terhadap lingkungan, maka di awal kesepakatan yang dibangun, koleksi ilmu pengetahuan atau koleksi hasil riset yang dikumpulkan itu hanya yang green knowledge saja, kira-kira seperti itu. Jadi riset-riset yang tidak mengarah kepada green knowledge itu tidak dimasukkan di dalam proses pengumpulan atau koleksi ilmu pengetahuan tadi. Nah, jadi kami menyebutnya dengan Green Knowledge Management Information System. Jadi nanti harapannya tuh akan ada semacam manajemen information system yang lengkap dari 7 perguruan tinggi ini yang green, yang kemudian nanti bisa dikumpulkan, bisa disosialisasikan, dan bisa diaplikasi serta direplikasi di banyak tempat. Kira-kira jadi tujuannya seperti itu. Dan ini menurut saya adalah salah satu model bisnis. Jadi artinya kita sudah harus memperluas pemikiran kita bahwa model bisnis itu tidak melulu bicara produk, tidak melulu bicara travel, service, jasa gitu. Tetapi ilmu pengetahuan pun itu sebetulnya bisa berkembang dengan membangun bisnis model. Ya, semoga nanti bisa jalan dengan baik harapannya seperti itu. Oke. ya, Bu. Amin. Jadi ini ada Undana, ada Mataram, ada IPB. Jadi ada yang di Kalimantan, ada yang di Timur, ada yang di Sumatera. Itu ada 7 perguruan tinggi yang kemudian membentuk konsorsium petuah perguruan tinggi untuk Indonesia Hijau. Kira-kira seperti itu. Ini aktivitasnya mungkin kita lewatkan saja ya Pak. Bagaimana?
tujuh perguruan tinggi ini kemudian akan bertanggung jawab terhadap berbagai aktivitas, mulai dari pengembangan manajemen sistemnya, kemudian mengembangkan knowledge product dalam knowledge management information sistemnya, kemudian kita juga ke depan itu kalau kemudian kita sudah punya koleksi ilmu pengetahuan yang lengkap, tujuannya tidak hanya sekedar melakukan diseminasi, sosialisasi hasil ilmu pengetahuan, bahkan kita bisa bikin training-training terkait dengan bagaimana green knowledge itu nanti bisa diaplikasikan. Jadi proses replikasi, proses scaling up di berbagai daerah itu akan didahului dengan training. Saya kira seperti itu. Nah, ini adalah apa ya, milestone-nya. Jadi mulai dari Q1 sampai ke Q9 itu ketujuh perguruan tinggi ini akan melakukan apa. Jadi di Q1 kita lakukan gap analysis, jadi positioning analisis terlebih dahulu. Jadi saat ini sedang dilakukan positioning analisis. Kemudian di tujuh perguruan tinggi ini akan dibangun Center of Excellence. Dan yang dari Unsri yang akan masuk sebagai Center of Excellence-nya itu COE Place yang kemarin mendapat bantuan pupuk ya Pak. Jadi unit Ya, iya. unit riset yang mendapat bantuan pupuk dari Pusri itu yang akan maju dari Unsri itu adalah COE Place Center of Excellence Peatland and Mangrove yang tujuannya untuk melakukan konservasi dan restorasi eh, di gambut dan di mangrove. Kemudian setelahnya kita akan melakukan user need assessment, jadi kebutuhan nanti ketika GKMIS ini dibangun, siapa-siapa saja sih pengguna yang kira-kira akan bisa mendapat manfaat dari pembangunan sistem ilmu pengetahuan ini. Nah, selanjutnya setelah kita kita tahu posisi dan analisis, kemudian COE mana saja yang terlibat, lalu membangun roadmap COE-nya, lalu kita akan lakukan user need assessment. Sebetulnya user need assessment ini juga dilakukan untuk bentuk kewirausahaan apapun, bentuk bisnis apapun ya Pak. Lalu kita akan melakukan capturing and procurement. Jadi kita akan lakukan dokumentasi pendataan terhadap semua hasil riset atau ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi yang mengarah kepada green knowledge, kira-kira seperti itu. Lalu di kuartal ketiga kita akan melakukan market identification and codification. Jadi tahapnya sebetulnya mirip sekali dengan bagaimana kita membangun entrepreneurship konvensional. Kira-kira seperti itu. Artinya kita harus bangun pasar, kita harus apa namanya, ilmu pengetahuan yang masuk ke dalam sistem itu nanti akan kita kasih kodifikasi, kita bedakan mana yang policy brief, mana yang technical review, mana yang bahan training, mana yang jurnal dan sebagainya, sehingga nanti kita akan punya kira-kira metadata dari green knowledge product yang nanti terdokumentasi di dalam GKMIS ini. Setelah kita punya kodifikasi terhadap marketnya, kemudian ilmu pengetahuan yang masuk juga sudah kita data, selanjutnya kita akan melakukan pengembangan jaringan dan stakeholder. Jadi mulai ini dibangun kerjasama, MOU atau PKS dengan stakeholder yang nanti akan memanfaatkan berbagai green knowledge yang diproduksi dari GKMIS. Lalu nanti sebelum dilakukan diseminasi, diseminasi pengetahuan itu harapan kita tidak hanya sekedar diseminasi kemudian selesai, tetapi akan ada scaling up dari ilmu pengetahuan, kemudian akan ada replikasi di daerah lain, maka tentu proses replikasi dan scaling up itu akan berhasil jika didahului dengan adanya training. Jadi harapannya nanti akan ada training, modul-modul training yang dihasilkan, ada training yang dilaksanakan. Lalu setelahnya di Q6 kita akan membangun development channel untuk GKMIS dissemination. Jadi bagaimana diseminasi itu bisa berjalan dengan baik ya. Jadi diseminasi apa? Diseminasi dari green knowledge yang masuk ke dalam GKMIS. Lalu pelaksanaan Q7 sudah mulai pelaksanaan diseminasi dengan stakeholder engagement, ya MOU, PKS dan sebagainya. Lalu setelah dilaksanakan, kita akan coba perkuat ya kapasitas dari kemampuan dari COE yang tadi sudah dibangun di awal, dan yang di Q9 harapan kita udah sustain dengan model bisnis yang dibangun di awal. Kira-kira seperti itu.
Nah, ini model bisnisnya. Jadi ini adalah bisnis model Canvas ya, dan ini sudah kalau di bisnis-bisnis yang biasa itu udah semua udah pakai sudah menggunakan bisnis model Canvas. Minggu lalu juga sudah saya sampaikan bagaimana bisnis model Canvas ini diaplikasikan untuk social entrepreneurship. Nah, ini bisnis model Canvas yang dicoba dibangun kira-kira seperti itu ketika kami para konsorsium perguruan tinggi ini ingin membuat bisnis model terkait dengan green knowledge. Jadi partnernya siapa saja sih sebetulnya, partner-partner kuncinya nanti ada para periset, kira-kira seperti itu. Kemudian ada green knowledge atau grantees, orang-orang yang menerima pengetahuan, lalu ada yang menyuplai pengetahuan. Jadi mungkin expert atau inventor itu tidak cukup, tetapi ada bagian-bagian lain yang bisa mensuplai juga green knowledge. Misalnya para komunitas petani yang sudah menerapkan green knowledge itu bisa bisa juga memberikan transfer ilmu pengetahuan kepada kami. Atau ada yang lain gitu ya Pak, misalnya kalau kayak di MUBA itu ada juga project dari Ikraf yang sudah menerapkan eh, sustainable development di peatland seperti itu. Jadi nanti atau desa peduli gambut yang banyak digerakkan oleh BRGM itu nanti bisa sebagai key player juga. Kemudian tentu project-project kegiatan-kegiatan seperti ini tidak bisa lepas dari financial institution. Jadi tentu kami tetap butuh dukungan bantuan finansial, lalu juga karena tadi akan ada training, tentu untuk training yang efektif key partner kami tentu saja adalah lembaga-lembaga training atau institusi-institusi sehingga nanti training yang dilakukan materi-materinya bisa tersampaikan dengan baik dan juga tentu para peneliti. Aktivitas kunci yang dibangun oleh 7 konsorsium ini apa? Yang pertama adalah kami membangun sistem Green Knowledge Management Information System. Itu yang paling penting. Yang ketiga adalah Center of Excellence. Jadi di 7 perguruan tinggi ini akan dilakukan maturity terhadap Center of Excellence yang maju, yang akan dimunculkan sebagai apa ya? Sebagai pelaksana. Jadi kalau di Unsur itu ada COE Place, jadi bagaimana nanti COE Place ini dibangun punya roadmap yang baik sehingga nanti bisa mendukung berjalannya GKMIS. Kemudian apa saja aktivitas lain? Aktivitas lainnya tentu adalah bagaimana kita membangun hubungan dengan stakeholder dan yang terakhir karena ujungnya kita pingin kegiatan ini adalah sustain, jadi tidak selesai di project selesai, ininya juga selesai gitu. Kita berharap dia sustain, maka ada sustainable business model development. Ya, sumber dayanya apa saja? Sumber dayanya tentu saja kami akan membangun apa ya? Seperti website ya GKMIS platforms yang nanti di mana green knowledge pengetahuan-pengetahuan hijau yang kita himpun dari berbagai perguruan tinggi ini kemudian nanti akan terdokumentasi dengan baik di dalam GKMIS. Lalu ada petuah. Jadi kalau petuah itu adalah apa namanya perguruan tinggi untuk Indonesia hijau. Jadi ada jaringan expert, ada jaringan ahli di antara di dalam petuahnya dan ada sharing sumber daya dan fasilitas. Kemudian apa sih value yang dibangun, apa sih nilai-nilai yang dibangun dari research entrepreneurship ini? Yang pertama adalah dari dokumentasi green knowledge yang dihasilkan oleh berbagai perguruan tinggi tadi, kami ingin menghasilkan misalnya best practice, lesson learn yang bisa diambil dari berbagai pengetahuan tadi. Kita juga bisa susun policy brief dan technical review yang terkait dari gas rumah kaca, gas house, greenhouse emission-nya dan pengurangan kemiskinan misalnya. Lalu kita juga akan membangun tidak hanya sekadar documented green knowledge-nya, bahkan dampak lebih jauhnya adalah untuk pengembangan green job. Jadi nanti orang-orang yang kerja di dalam bisnis ini, karena nanti kita sebut dengan green job, jadi bisa menciptakan pekerjaan yang green dan juga membuka kesempatan bisnis lainnya. Dan tentu tadi ketika kita melakukan training, replikasi ilmu pengetahuan di tempat lain, scaling up, itu juga kita akan mendevelop green skill. Ya, relationship-nya bagaimana? Ada di dalam grup, ada di antara grup. Di dalam grup artinya di dalam 7 perguruan tinggi nanti ada hubungan antara expert to expert. Kemudian karena kita mau scaling up, maka akan ada hubungan
community to community, jadi bagaimana dari satu komunitas di Perigi misalnya nanti kita scaling up ke Banyu Asin, berarti ada hubungan antar komunitas, kemudian di antara grup itu ada hubungan antara penemu dengan penemu, inventor dengan inventor, expert to policy maker, bagaimana nanti peneliti bisa ketemu sama penyusun kebijakan, dan bagaimana nanti expert atau ahli ini nanti bisa ketemu dengan komunitas. eh, Consumer segmennya siapa saja. Nah, ini kira-kira yang penting juga. Jadi kira-kira kalau kita bikin eh, researcher entrepreneur, itu nanti yang beli siapa? Kira-kira seperti itu. Maka yang akan beli gitu ya, dalam tanda kutip ya Pak, ini masih agak ini juga kalau kita memperjualkan ilmu pengetahuan sebetulnya. Tapi yang akan beli siapa? Penyusun kebijakan, pemerintah. Kira-kira seperti itu. Sektor bisnis yang memerlukan pengetahuan, misalnya kayak Pusri, kayak Pertamina, yang ketika akan menerapkan ingin dapat proper hijau gitu ya, itu kan harus menjalankan serangkaian proses yang tidak merusak lingkungan, kemudian bisa membantu masyarakat sekitar juga, maka private business sector juga perlu, lalu komunitas dan petani, university, jadi mungkin ada universitas lain yang memerlukan ilmu pengetahuan, dan tentu saja NGO dan para lembaga-lembaga donor yang ingin mengembangkan kegiatannya di daerah kita atau di daerah manapun. Biaya, biaya yang diperlukan dalam kegiatan ini yang pertama yang harus dikeluarkan itu adalah bagaimana kami bisa menghasilkan sistem manajemen information system yang baik. Yang kedua, biaya untuk mematurity, untuk mengembangkan si COE yang ada di setiap university tadi, dan biaya-biaya terkait dengan stakeholder engagement. Revenue-nya dari mana? Nanti kami dapat penerimaan dari mana, harapannya dari produk Green Knowledge yang dijual, dari subscription payment, dari training, dari iklan, dari kontrak riset dengan lembaga-lembaga riset, dari Temasek misalnya, dari kedutaan Inggris, kedutaan Amerika, seperti itu, dan juga dari hal-hal lainnya. Jadi ini bisnis model yang sejatinya akan kita bangun. Channelnya bagaimana? Nah, ini yang paling penting. Yang akhirnya diberikan, channel ini penting. Kenapa? Karena channel ini akan menentukan apakah semua aspek yang kita bangun di dalam bisnis model itu bisa jalan. Maka channel yang akan kita bangun itu jelas kita harus establish dulu dari sisi portal atau website GKMIS-nya. Yang kemudian kedua adalah bagaimana kita membangun network antar COE, kemudian network antar komunitas, juga antar stakeholder. Jadi channel ini betul-betul menjadi bagian penting dan menjadi perhatian dari kegiatan ini supaya nanti project ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan dan sustain. Artinya nanti ke depan memang 7 perguruan tinggi ini bisa punya model bisnis, ya, model bisnis bersama, kira-kira seperti itu. Apa sih yang dikembangkan? Jadi ada 5 kegiatan yang akan dikembangkan dalam GKMIS itu. Yang pertama, akuisisi ilmu pengetahuan. Jadi pengumpulan ilmu pengetahuan dari 7 konsorsium, anggota konsorsium tadi. Lalu kita kasih kodifikasi, lalu penyaringan, jadi seleksi eh, berdasarkan topik, berdasarkan wilayah, berdasarkan tingkat aplikasi, lalu storage di penyimpanan, lalu diseminasi, dan akhirnya masuk ke dalam level aplikasi. Jadi ini tujuannya sebetulnya mulia banget, sebetulnya gitu ya Pak. Kalau lihatnya tuh ideal banget sebetulnya. Ya, semoga bisa berjalan dengan baik ke depan. Eh, Tentu lebih jauh nanti ke depan kita ingin menghasilkan green knowledge with new product development. Jadi nanti akan ada setelah kita lakukan collecting green knowledge, kemudian kita kodifikasi, lalu kita storage, maka tentu akan ada new product development. Nah, ini adalah taksonomi gitu ya, apa yang akan dilakukan di dalam eh, apa isi dari website GKMIS-nya nanti. Jadi kita coba tawarkan di dalam website-nya itu nanti ada knowledge taksonomi, mungkin mangrove, peatland, nanti di dalam peatland ada macam-macam. Kemudian akan ada webinar, akan ada course, akan ada user manajemennya siapa, web metric ini yang mengunjungi, yang menggunakan, komunikasinya, expertnya siapa saja, forum diskusi, dan produk knowledge yang dihasilkan apa saja. Itu kira-kira nanti
harapan isi daripada GKMIS-nya itu. Nah, ini adalah eh, produk Family Map and Development of New Generation tadi. Jadi nanti sebetulnya tahap selanjutnya setelah setelah kami menyelesaikan ini aplikasi kan nggak mungkin berhenti di sini saja gitu. Salah satunya kita harus new product development. Nah, tahap new product development itu setelah kita punya platform dari produk-produk yang lama, itu kita akan coba bangun kembali new generation of product family, lalu new product platformnya apa, dan terus seperti itu sampai nanti akan terus-menerus dilakukan improvement terhadap hasil-hasil riset yang sudah ada. Sehingga nanti harapannya kalau selama ini perguruan tinggi itu sering dalam tanda kutip mengulang-ulang riset, kira-kira seperti itu, maka dengan adanya GKMIS ini risetnya nggak jadi berulang-ulang lagi, tapi akan terus ada new product, new product, new product yang dihasilkan dari setiap riset. Ini adalah lanjutan dari, tapi kalau ini diambil dari tulisannya ZA, Platform Based Product Design, jadi bagaimana sih manajemen information system ilmu pengetahuan itu dibangun. Jadi mulai dari ada modulnya, ada modul, ke, kok hilang? Ada ada modulnya, ada produk-produk risetnya, ada platformnya, ada varians-varians produk yang kemudian nanti bisa semuanya itu masuk ke dalam knowledge repository. Kalau perpustakaan kan punya repository ya Pak, kira-kira gitu. Maka nanti akan ada knowledge repository yang dibangun yang bisa diakses oleh semua orang dan kemudian dapat menjadi dasar untuk penelitian lanjutan, bisa menjadi dasar untuk training, untuk diseminasi, untuk scaling up, dan replikasi. Nah, ini adalah cycle-nya gitu ya. Jadi outcome, evaluate terhadap outcome, maka nanti akan ada penyesuaian. Jadi kita sebetulnya ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah membuat ilmu pengetahuan, knowledge creation, kemudian knowledge management, lalu verifikasi ilmu pengetahuan, lalu aplikasi dan diseminasi. Nah, di dalam proses ini itu nanti akan ada user adoption on knowledge. Kalau dia rendah, itu akan kita lihat bariernya apa sih, kenapa user itu rendah penggunaannya, maka kita akan lakukan penyesuaian dan dilakukan evaluasi terhadap outcome. Kalau dia tinggi penggunaan oleh user terhadap GKMIS yang nanti dibangun, maka kita tinggal sustain of use knowledge-nya gitu. Bagaimana supaya penggunaan adopsi dari teknologi, adopsi dari pengetahuan yang masuk ke dalam GKMIS tadi itu bisa sustain, bisa berlanjut, bisa terus-menerus. Nah, ini adalah apa ya? Sebetulnya ini teori ya, Pak. Jadi bagaimana ke depan itu harapan kita membangun semua organisasi dan ini nanti ini sebetulnya bisa diterapkan untuk semua organisasi bahwa ketika kita membangun organisasi itu kita perlu proses, perlu orang yang menggerakkan dan juga tentu perlu informasi dan teknologinya. Nah, di dalam itu tentu ada berbagai hal yang akan dilakukan mulai dari acquire itu mencoba untuk mengakui, mengumpulkan gitu ya, kemudian menciptakan, sharing, menggunakan, menangkap, retrieve, menerima, terus sebagai proses yang terus terjadi supaya nanti model bisnisnya bisa terus berjalan. Ini adalah Green Knowledge Product Screening. Jadi nanti ketika kita melakukan koleksi atau dokumentasi terhadap produk knowledge yang dihasilkan oleh 7 perguruan tinggi ini, itu enggak oh pokoknya ini green knowledge langsung masuk, enggak. Akan ada kriteria readiness-nya dulu gitu loh. Baru kemudian nanti jadi akan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sehingga nanti hasil riset itu bisa layak masuk ke dalam GKMIS. Misalnya dia bisa memenuhi kita berharap karakteristik atau ciri khas dari green knowledge yang bisa masuk itu dia bisa memenuhi 3 syarat, Pak. Kalau yang mungkin sudah tahu ya kalau kita bicara sustainability itu ada syarat ekonomi, syarat lingkungan, dan syarat sosial. Nah, itu harus dipenuhi dulu oleh riset tersebut. Kemudian theoretical background-nya ada scientific proven, ada expert judgment, kemudian kita juga lihat tingkat aplikasi teknologinya, readiness to apply-nya, aplikasinya seperti apa.
kemudian model availability-nya, kemungkinan dia untuk bisa dilaksanakan itu seperti apa, itu juga akan jadi syarat bagi ilmu pengetahuan atau hasil riset itu bisa masuk ke dalam GKMIS. Nah, ini adalah proses diseminasi. Jadi kalau ini nanti misalnya nih nanti kami punya Green Knowledge Management System, siapa saja sih diseminasinya tuh kemana saja? Ya bisa ke penduduk lokal, apa namanya, mahasiswa, masyarakat gitu ya. Kemudian bisa ke industri, bisa ke pemerintah lokal, bisa pemerintah pusat, bisa university, itu akan banyak sekali sebetulnya dissemination channel-channel, saluran-saluran, jaringan-jaringan yang bisa kita bangun untuk diseminasi dari green knowledge yang sudah terkumpul di dalam GKMIS tadi. Ini bentuk diseminasinya bisa seminar, pameran, training. Yang paling mudah bisa buat brosur, internet, press release, social network, macam-macam sebetulnya yang bisa kita bangun. Kemudian repository, cyber consultation, macam-macam ya Pak. Jadi ada banyak sekali sebetulnya media-media diseminasi dari green knowledge yang nanti bisa dipakai. eh, Green Product, Green Knowledge Project, dan GKMIS adalah mengimplementasikan strategi manajemen pengetahuan strategi serta learning activity di antara para peserta proyek, kemudian mengembangkan dan mengimplementasikan inovasi kreatif effective way dari GKMIS tadi, lalu melakukan identifikasi, mengatur, mengelola package ya, mengumpulkan lalu mendiseminasikan pengetahuan teknis dan praktis kepada masyarakat, kemudian juga mengembangkan bisnis, kira-kira seperti itu, dan membangun kolaborasi. Ini adalah konsolidasi-konsolidasi nanti yang kira-kira diperlukan dalam proses. Tadi kan ada tiga kegiatan dalam pengembangan model bisnis. Yang pertama adalah pengembangan produk pengetahuan, mengembangkan websitenya GKMIS, lalu mengembangkan COE-nya. Apa saja yang harus kami lakukan? Kalau di rencana itu untuk pengembangan produk pengetahuan kita harus capture dulu, kemudian kita kumpulkan, kasih kode, verifikasi, diseminasi. Kalau websitenya bagaimana? Maturity level of assessment, portalnya ada, roadmap-nya, integrated program management office harus punya, learning management system, document management system, itu semua kita harus punya sampai ke promotion. Pengembangan COE, positioning ini maksudnya COE itu sudah secara formal dibentuk oleh universitas, bahkan kalau di IPB itu sudah diakui oleh Dikti. Tadi ada formalisasi, jadi ada akses, ada SK formal pendirian untuk rekognisi, untuk apa ya, pendewasaan dari si COE-nya itu nanti dia harus mendapat rekognisi dari dalam dan luar negeri, membangun jaringan juga lokal, nasional, internasional. Jadi ini beberapa hal yang nanti perlu dipersiapkan untuk membangun model bisnis GKMIS tadi. Ini adalah tadi disampaikan di Q9 itu kita ingin agar pengetahuan yang dibangun itu adalah pengetahuan yang sustain. Jadi nggak kan banyak sekali di kita itu proyek selesai juga. Kita pingin overtime development. Maka apa sih yang mau fokus platform manajemennya? Ada pengembangan infrastruktur, sharing pengetahuan. Ini tadi knowledge enterprises. Nah, ini knowledge enterprises, knowledge culture, jadi bagaimana kita membangun budaya, dan social learning. Jadi ini adalah salah satu cara yang bisa nanti dipakai ketika kita ingin model bisnis yang dibangun terkait hasil riset ini bisa sustain ke depan. Demikian Bapak materi kita hari ini. Silakan kalau ada tanggapan, saran, diskusi, nanti bisa atau ada masukan juga terhadap rencana yang saat ini sedang dibangun gitu ya Pak. Sehingga nanti harapan kita gitu ke depan research entrepreneurship ini bisa jadi salah satu apa ya, unggulan model bisnis di perguruan tinggi. Mungkin gitu Bapak, silakan.
Makasih Bu Desi. Ya, Bapak. Menarik nih Bu. Ini mulai kapan Bu ya? Apa namanya? Timelinenya Bu. Kalau boleh Eh, saya tahu Bu. dari 2023 sampai 2025, Pak, timeline-nya. Oh, baru kemarin berarti Bu ya? Iya, iya. 2023 sampai 2026. Mm-mm. Artinya desiminasinya mungkin di 2025-2026 Bu ya? Kita harapannya nggak bisa bisa lebih cepat, Pak, Sambil sebetulnya. Jadi, jalan. iya sambil jalan. Jadi mana pengetahuan Ya. yang siap lebih dahulu bisa didiseminasikan, kita bisa diseminasikan supaya nanti kita bisa tarik. Ya tadi ya, bisa ada revenue yang bisa masuk Hmm. sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban bahwa memang model bisnis ini approve untuk bisa jalan, kira-kira seperti itu. Ya, kemudian kalau saya tadi tangkap ada tiga kata kunci Bu. Di sini ya Mm-mm. sustainability, kemudian green knowledge, sama apa supporting ya. Supporting. Jadi artinya bahwa ini harus berkelanjutan. Betul tadi kata Ibu kalau sudah diteliti nggak ditinggal begitu saja kan itu. Betul. Jadi ya mohon maaf, kebanyakan dari kita kan kemarin saya juga mengkritisi teman-teman di BSIP, Kementan Mm-mm. dengan Mm-mm. BRINS. Kita Mm-mm. ini butuh butuh ilmu tapi banyak ilmu yang sebenarnya sudah didapat tapi belum bisa dipublikasikan atau belum bisa dilakukan secara apa ya, secara bisnis gitu Bu ya. Ya. Mungkin ya. Jadi saya kira betul setuju nih. Sustain, yang penting sustain dulu. Jadi Mm-mm. jangan hanya meneliti tapi habis itu tinggal. Iya. Hanya istilahnya ada anggaran selesai, udah tadi anggaran baru lagi, mohon maaf Ya. Bu. Atau Sementara ulang lagi. sementara yang iya atau ulang lagi. Padahal yang kita Iya. butuhkan adalah dunia usaha membutuhkan informasi itu. Mm-mm. Makanya di kami ada ini namanya IFRI Bu, Mm. Internasional apa? Indonesia Fertilizer Research Institute Mm. ya. Mm. Itu Mm. hanya ada di Pupuk Indonesia Holding. Mm. Jadi dari 5 produsen pupuk ini kami diwajibkan contoh seperti di Pusri. Di Pusri karena wilayah Sumatera, kita Mm. gimana caranya bisa membuat formulasi pupuk untuk wilayah tebu yang ada di Sumatera. Karena ketingkat asaman tanahnya. Kemudian Jadi, kami baru saja menyelesaikan produk NPK Singkong sudah selesai, sudah masuk pasar gitu. mm. Nah, jadi Mm. ada beberapa yang menurut saya perlu kita kolaborasikan juga. Makanya saya mau tanya kira-kira tadi timelinenya kapan kita bisa berkolaborasi antara GM IKS Bu ya, GKMIS. GKMIS, MIS. GKMIS ini dengan eh, kebutuhan dunia usaha. Karena Hmm. tadi kalau kita lihat kan Ibu juga butuh revenue yang clear ya. Iya. Revenue clear, revenue dari jasanya, dari produknya, dari kegiatan sosialnya, dari transfer knowledge-nya. Nah ini kan sebenarnya nyambung Bu. Hampir semua dunia usaha kan punya riset juga gitu. Artinya kalau memang program ini bisa berkolaborasi dan di semua wilayah, kan seperti pupuk, kita juga butuh Hmm. informasi nutrisi-nutrisi yang ada dalam tanah itu seperti apa sih, apa Hmm. petanya gitu. Karena kalau kita mau pakai drone itu kan nggak sembarangan. Jadi Ya. kalau kita pakai drone supaya nggak mubazir, jadi drone-nya sudah di setel. Jadi misalnya di Sumatera Selatan Banyuasin lah misalnya, di sana butuhnya N-nya rendah tapi dia butuh P besar, K besar. Jadi pada saat drone itu berjalan, unsur P dan K itu yang akan keluar secara maksimal dibandingkan dengan N-nya. Nah, ini juga kan salah satu teknologi yang sedang kita aplikasikan untuk efisiensi dari sisi penggunaan pupuk, Bu. Sehingga Oke. tidak merusak tanahnya, kemudian juga bisa langsung coverage-nya bisa langsung mengena kepada sasarannya, sehingga produktivitasnya cukup cukup baik gitu, Bu. Itu saya hanya butuh informasi kapan kita bisa kolaborasi, kemudian bisa bekerja sama dengan dunia usaha. Ya. Baik, terima kasih Pak. Jadi eh, untuk kami di perguruan tinggi kerja GKMIS ini adalah kerja besar dan berat dan memerlukan Hmm. idealisme tinggi, kira-kira seperti itu. Betul. Karena sebetulnya semangat awal kenapa eh, konsorsium ini dibangun berangkat dari apa ya, terserak kira-kira ya Pak, terserak-seraknya penelitian yang dihasilkan oleh perguruan tinggi, kira-kira seperti itu. Kita Ya. tidak tahu sampai level mana sih satu riset itu sudah dilakukan. Jadi penelitiannya terserak, akhirnya berdampak pada penggulangan penelitian di tempat yang lain, tidak terjadi akumulasi ilmu, kira-kira seperti itu. Semangatnya sebetulnya seperti itu. Jadi buat saya sih sebetulnya sebagai peneliti,
sebagai insan perguruan tinggi, semangat yang dibangun dari kegiatan ini nih luar biasa. Makanya tadi saya berharap ya semoga bisa bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kira-kira seperti itu. Karena memang eh, kolaborasi itu, apalagi ketika kita membangun GKMIS, kolaborasi itu tidak hanya terkait dengan orang-orang yang bisa membangun website, misalnya seperti itu, tetapi juga ketika mengelompokkan dan sebagainya itu harus ada orang-orang yang memang paham in the whole topik lah ya terkait dengan green knowledge yang akan dibangun kira-kira seperti itu, dan bahkan perlu orang-orang ahli untuk memutuskan oh ini udah bisa ini udah bisa sampai ke level training, riset ini sudah masih perlu diimprove, riset ini masih perlu wah itu luar biasa sebetulnya semangat ini semangat yang ingin dibangun kira-kira seperti itu ya. Nanti ke depan tentu tadi di akhir presentasi tadi sudah disampaikan juga bahwa salah satu kegiatan yang akan dilakukan di kegiatan ini adalah stakeholder engagement. Dan stakeholder engagement itu eh, tentu dengan banyak pihak, salah satunya tadi bisa dengan perusahaan pupuk, bisa dengan masyarakat, bisa dengan NGO, dan tentu konsorsium akan apa ya akan dengan sangat terbuka membuat engagement dengan berbagai stakeholder tadi gitu Pak. Kira-kira seperti itu. Ya, Memang butuh loyalitas dan integritas nih, Bu. iya betul. Betul, realitas Perlu dan orang yang integritas tekun, Bu ya. tinggi. Perlu orang Ini yang ini bisa nggak ya sebetulnya? Bisa nggak ya gitu? Sanggup nggak ya? Sebetulnya gitu tapi sih ini kalau hanya sama tujuh, Pak Bu ya. Rusito. Pilot projectnya hanya tujuh, Bu ya. Tujuh Ya, perguruan ya, tinggi, ya, Bu ya. ya, tujuh kok Sementara betul. ini ya. Iya, iya. Jadi Seperti UGM sama nggak apa masuk. Unair malah belum, Bu ya. Nggak Iya, masuk, Bu ya. betul. Kok tujuh konsorsium Itu belum apa masuk? yang mengelompokkan tujuh itu apa dari Oh, kementerian enggak. atau dari enggak, Bu ya? Sebetulnya leader dari kegiatan ini IPB sebetulnya. Jadi Oh, iya, leadernya iya, iya. IPB, kemudian IPB memberikan tawaran ke apa ya kalau ke ya mungkin gini ya Pak, ada yang eh, ada kedekatan juga mungkin seperti itu ya. Jadi kayak Unja mungkin ada alumni IPB yang di Unja, jadi Unja terlibat, di Unsri juga sama. Oh, Tetapi tetap iya, iya, sebarannya iya. itu ada sebaran barat, tengah sama timur kira-kira seperti itu. Iya, iya, Mm-mm. iya. Mungkin Berarti karena ini apa inisiatif mandiri, Bu ya? eh, iya Inisiatif supaya mandiri termasuk pendanaannya juga mandiri sepertinya nih. iya iya betul. Kira-kira Nggak ada seperti support itu. dari kementerian kan? Iya betul Pak. Jadi ya itu tadi ya idealisme yang dibangun tuh luar biasa sebetulnya menurut saya. Tapi harapannya nanti kegiatan ini akan didukung oleh semua insan perguruan tinggi sehingga memang sustain tadi seperti tadi. Jadi Iya, luar iya, biasa iya. kalau kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Menurut saya itu akan sangat luar biasa. Iya, kalau memang inisiatornya IPB ya berarti Ya, bisa juga alumni-alumni IPB yang ada di perusahaan-perusahaan harus iya, berkolaborasi gitu. Heeh. Meng-edge gitu, Bu ya. Iya. Jadi leadingnya sebetulnya Siap, IPB. Bu. Kami siap bersupport, Bu. Ya Jadi kami baik siap. Pak. Siap. Ya, baik. eh Baik, ada Bu. lagi Pak yang ingin disampaikan. Jadi sebetulnya, jadi kalau di perkuliahan kita ini saya coba hanya membuka wawasan kita gitu ya, saya dan Bapak, bahwa kita dalam mengembangkan entrepreneur itu tidak sebetulnya sudah sangat peluang untuk Luas, membuka luas. entrepreneur luar biasa banget gitu. Jadi artinya kalau Iya, kemudian pemerintah meminta kita mengembangkan entrepreneur di berbagai tempat, di berbagai sektor, di berbagai lokasi, itu sebetulnya ada banyak pilihan program yang bisa kita bangun dan tidak melulu gitu ya terkait dengan produk dan produk kira-kira seperti itu. Jadi iya, ada banyak iya. sekali celah bagi kita untuk bisa mengembangkan semangat entrepreneur karena eh, dengan jumlah penduduk yang banyak, pengembangan entrepreneur ini adalah cara paling mudah untuk bisa menyerap tenaga kerja. Kira-kira seperti Iya, itu. Jadi paling iya, cepat untuk bisa mengurangi pengangguran di banyak negara. Jadi iya. itu tadi, dan yang saya sampaikan ini adalah berbagai alternatif yang mungkin bisa kita lakukan di berbagai sektor, lokasi, wilayah, level gitu ya ketika kita ingin mengembangkan entrepreneur. Nanti ke depan minggu depan ada lagi model entrepreneur yang lain yang kami bangun di mangrove gitu ya Pak, di ini jadi eh, bisa
punya dampak yang lebih luas, kira-kira seperti itu. Ya, siap. Nanti kalau udah ada hasilnya yang 7 perguruan tinggi, Bu, Ya, nanti boleh ya, juga, Bu, mangga Pak. di-share, Bu. Ya, ya, baik Pak, Artinya baik. wilayah kerja kami kan seluruh Indonesia, siapa tahu bisa berkolaborasi di Kolaborasi ya, semua wilayah gitu. ya. Saya akan sampaikan Ya. juga ke Pak Rujito bahwa Pak ada sambutan positif, kira-kira seperti itu dari. Oh, leadernya Pak Rujito tuh, Bu. Oh Prof enggak, Rujito, leadernya leadernya leadnya bukan. IPB. Kalau leadnya LBB. IPB Pak. Kalau leadnya IPB. Oh, leader di UNSI-nya beliau. Iya, iya beliau Pak. Oh, siap, Hmm. siap. Ya lah, lebih pengalaman beliau. Ya, Lebih kalau senior ya beliau. eh, sudah kemana-mana. Ya, Bu. Baik. Iya, Mungkin ya. itu Pak, Baik, Bu. kuliah kita hari Baik. ini semoga bermanfaat, semoga bisa Amin, amin. ada ya apa ya ada andil untuk mengembangkan apa, framework eh, terkait dengan studi Bapak di BKU Agribisnis Unsri Ya, ya Pak. Saya tutup kuliah kita hari siap, ini Bu. dengan ucapan Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas Terima perhatiannya kasih. Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.